Guys, jadi selama ini 2 DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon hanya fiktif. Dan setelah tertangkapnya Peggy atau Peron, 2 DPO tersebut dihilangkan dari daftar DPO guys. Hal itu membuat kuasa hukum keluarga Vina merasa sangat kecewa. Berarti selama ini publik udah dibohongin dong. Dengan adanya 3 DPO ternyata 2-nya lagi cuma fiktif. Ini maksudnya gimana ya? Mari kita bahas. Hello everyone, welcome back to The Project. Kali ini pastinya kita akan membahas berita-berita yang lagi viral di media sosial. Guys, berhari-hari kita membahas tentang kasus kematian Vina Cirebon yang selalu aja masih memusingkan siapa pelaku sebenarnya. Ternyata bukannya makin hari itu masalahnya bisa cepat selesai, tapi justru penuh misteri dan semakin merembet kemana-mana guys. Kemarin kan kita udah sempat bahas tentang salah tangkapnya Peggy atau Peron. Ternyata nggak sampai di sana aja guys. Masyarakat semakin tidak percaya sama pihak kepolisian setelah ada kabar kalau 2 dari 3 DPO dihilangkan. Nah, jadi awal-awal viral kasus Vina ini, kepolisian menetapkan 3 DPO. Yang pertama itu ada Peggy atau Peron, ada Dani, dan juga ada Andi. Nah, tapi guys, setelah tertangkapnya Peggy atau Peron itu, dan kabarnya itu masih salah tangkap, katanya 2 DPO yang bernama Dani dan Andi ini hanya fiktif, gak ada guys. Dari hasil penyidikan, polisi itu mengungkap bahwa 2 DPO tadi tidak pernah ada, melainkan hanya satu aja, yaitu Peggy atau Peron. Nah, kalau si Peggy ini sih udah ketangkep ya, cuman kabarnya salah tangkap. Apa karena udah capek ya nyari pelakunya nggak ketemu-ketemu, salah tangkap terus, akhirnya 2 DPO itu disingkirkan. Dan yang bikin hebohnya lagi, 8 tahun lalu kan pihak kepolisian menetapkan 8 tersangka dan 3 lainnya itu masih belum ketangkep. Jadinya itu kan ada 11 orang ya. Tapi muncul lagi berita kalau katanya pada 8 tahun yang lalu tersangkanya itu cuma 9 orang. Jadi udah nggak ada tuh yang namanya 11 orang lagi. Makanya DPO-nya itu dinyatakan hanya Peggy atau Peron aja guys. Ini udah semakin nggak make sense ya. Karena emang kasus ini udah lama banget. Udah 8 tahun ditutup. Dan kenapa setelah viral itu ada 3 DPO. Habis itu pas diselidiki cuma dapet 1 orang aja. Sisanya itu cuma fiktif. Itu udah mulai nggak make sense banget. Pantesan aja masyarakat mulai kecewa dan gak percaya sama pihak kepolisian. Karena memang fakta-fakta yang diberikan itu seperti ada ketidakjujuran dalam kasus ini guys. Sehingga kuasa hukum keluarga almarhumah Vina merespon terkait hal ini guys. Oke guys, kita cari tahu dulu gimana informasi selengkapnya dan seperti apa respon kuasa hukum keluarga almarhumah Vina terkait berita 2 DPO yang dihilangkan ini. Jadi guys, dilansir dari tv1news.com, kuasa hukum keluarga Vina Cirebon mengaku senang setelah Polda Jawa Barat mengungkap Peggy Setiawan alias Peron sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Namun, kuasa hukum juga menyampaikan kekecewaan mereka karena Polda Jawa Barat menyatakan 2 DPO lainnya tidak ada alias fiktif. Sebelum dilakukan penangkapan tersangka pembunuhan Vina Cirebon, Peggy Setiawan sempat menyewa kamar kontrakan di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peggy Setiawan alias Peron tersangka pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 lalu. Wah, jadi gitu guys, responnya tuh mereka tampak kecewa dan dari pihak keluarga juga terkejut karena tidak ada kejelasan dari pihak kepolisian terkait 2 DPO yang dihilangkan itu guys. Masih jadi misteri siapa sebenarnya dalang dibalik kasus ini dan kenapa pelaku utamanya itu susah banget ditangkap, selalu lolos, bahkan sampai bisa ngancam orang untuk tanggung jawab sama apa yang diperbuatnya guys. Tapi balik lagi kita nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tetapi ya dari pandangan netizen itu kebanyakan yang naruh curiga kalau memang pelaku utamanya sampai saat ini belum ketangkap dan ada yang masih mencoba untuk melindungi identitasnya guys. Kalau menurut kalian gimana nih? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar terkait pembahasan ini. Anyways, gitu dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Video Project. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi kalian untuk selalu mengetahui update terbaru dari The Project. Thank you so much for watching and see you in next video. Bye-bye.